Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andi Delvira Sofian, NIM 0503222745, kelas 3E, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Polbangtan Goa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pencegahan atau penanggulangan penyakit PMK. Untuk memenuhi tugas video saya pada mata kuliah Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian, dosen pengampunya sendiri yaitu Bapak Haryadi SST. Pengertian penyakit mulut dan kuku atau yang biasa kita sebut dengan PMK. PMK merupakan penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular. Penyakit ini dapat menyerang berbagai hewan yang berkuku belah atau genap, seperti sapi, kambing, domba, kerbau, dan juga hewan liar, termasuk gajah, unta, dan sebagainya. Penyakit ini dapat bertahan lama dan bertahan hidup seperti di tulang, kelenjar susu, dan produk susu. Penyakit ini ditandai dengan adanya pertumbuhan vesikel di sekitar mulut, lidah, gusi, dan di kulit sekitar kuku. Bahkan kuku bisa terlepas. Adapun latar belakang dari penyakit PMK. Masa inkubasi dari virus PMK pada hewan yang rentan bisa berkisar antara 2 hingga 8 hari. Tetapi virus bisa bertahan hingga 21 hari pasca infeksi. Hewan yang terinfeksi dapat menyebarkan virus 1-2 hari sebelum timbulnya gejala klinis dan selama 7-10 hari setelah munculnya gejala klinis. Menurut Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan atau yang biasa kita sebut dengan OIE, tingkat keparahan atau tanda-tanda klinis atau gejalanya akan tergantung pada jenis virus dan beberapa banyak paparannya, usia hewan, dan spesies hewan dan kekebalan inang seperti sapi, domba, kerbau, rusa, unta, dan kambing yang terkena virus PMK awalnya mungkin menunjukkan hanya demam, mengeluarkan air liur yang banyak, dan enggan bergerak. Penyakit virus ini juga menyebabkan lepu berisi cairan yang biasa disebut dengan vesikel. Vesikel ini terbentuk di sekitar bibir, lidah, gusi, langit-langit mulut, kaki, dan puting hewan yang terinfeksi. Lepu ini kemudian pecah dan meninggalkan borok yang menyakitkan dan membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh, sekitar 10 hari. Tujuan atau manfaat dengan adanya penanggulangan dan pencegahan penyakit PMK ini. Yang pertama yaitu untuk mencegah virus PMK menyebar ke daerah lain seperti perdagangan ternak dan produk hewan. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan ternak sehingga mereka tetap produktif dan dapat meningkatkan atau memberikan kontribusi ekonomi. Yang ketiga yaitu pencegahannya dan membantu untuk stabilitas dan ekonomi masyarakat. Adapun isi materi dari penanggulangan dan pencegahan penyakit PMK ini yaitu mengingat besarnya potensi kerugian ekonomi tentang merobeknya PMK ini, maka sangat perlu adanya edukasi kepada masyarakat, upaya pencegahan dan penanggulangannya, seperti pencegahan yang dapat dilakukan dengan cara biosecurity. Pencegahan dengan cara biosecurity ini yang pertama yaitu perlindungan pada zona bebas, membatasi gerakan hewan, pengawasan lalu lintas, dan mengadakan atau pelaksanaan surveillance. Yang kedua yaitu diadakan pemotongan pada hewan terinfeksi, hewan yang baru sembuh, dan hewan-hewan yang kontak dengan agen PMK. Yang ketiga disinfeksi aset dan semua material yang terinfeksi, atau perlengkapan, mobil, dan lain-lain. Yang keempat, musnahkan bangkai, sampah, dan semua produk hewan pada area yang terinfeksi. Dan yang paling penting yaitu yang kelima, tindakan karantina pencegahan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari penanggulangan dan pencegahan penyakit PMK ini yaitu pada hewan ternak memiliki berbagai banyak manfaat, antara lain mengurangi resiko penularan penyakit, melindungi kesehatan hewan, mencegah kerugian ekonomi, dan menjaga stabilitas pasokan daging dan susu.
Pencegahan juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit PMK dan cara mencegahnya.